Selamat pagi Hydromania, saat ini saya berada di the 14th meeting of the Hydrographic Services and Standards Committee yang digelar di Unfire Beach and Resorts Kuta Bali. Dari tempat ini kami akan menghadirkan beragam berita dalam Hydro Weekly News edisi 22 Mei 2022 bersama saya Retna Nadia. Kami mulai dengan berita pertama. Para delegasi negara peserta pertemuan Hydrographic Service and Standards Committee atau HSSC ke-14 digelar di Hotel Enfanya Beach Resort tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 15 Mei 2022. Para delegasi negara anggota International Hydrographic Organization atau IHO tersebut berasal dari 36 negara, antaranya Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Brazil, Finlandia, Indonesia, India, Inggris, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Peru, Prancis, Norwegia, Romania, Singapura, Spanyol, serta Swedia. Sebelum pertemuan HSSC ke-14 digelar diadakan pre-meeting antara Pusidosal, Ketua Sekretariat. Hal ini dilakukan untuk membahas tentang pelaksanaan pertemuan HSSC ke-14 yang dipimpin Ketua HSSC, Mr. Magnus Welhagen dari Swedia, Senin 16 Mei 2022. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Chair Group Meeting yang dihadiri oleh Chair Vice, Chair of HSSC, Chair of HSSC Working Groups and Project Teams, Secretary and Assistant Secretary of HSSC. Dan Pusidosal buka pertemuan HSSC ke-14 di Bali. Komandan Pusidosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat secara resmi membuka pertemuan HSSC ke-14 di Hotel Enfanya Beach Resort, Kota Bali, Selasa 17 Mei 2022. Dalam sambutannya, dan Pusidosal menyampaikan terima kasih dan kehormatan bagi Pusidosal telah dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan ini yang membahas banyak agenda penting, khususnya mengenai perkembangan peta laut masa depan yang merupakan perkembangan standar S100. Laksamana Madya TNI Nur Hidayat selaku Indonesia Chief Hydrographer berharap hybrid meeting hari pertama HSSC ini akan lebih efektif sehingga dapat menyelesaikan semua agenda HSSC sesuai rencana. Dan Pusidosal menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini disambut baik dan didukung oleh pemerintah Indonesia dan warga Bali karena menjadi bagian dari pemulihan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Pertemuan HSSC ke-14 yang telah berlangsung dari tanggal 16 Mei 2022 secara resmi berakhir, dan Pusidosal secara resmi menutup perhelatan tersebut di Ballroom Hotel Enfanya Beach Resort, Kota Bali pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam sambutannya, dan Pusidosal menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi negara peserta dalam diskusi yang telah dilaksanakan di pertemuan HSSC ke-14. Dan berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan memperkuat kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Pertemuan HSSC ke-14 telah berhasil membahas berbagai agenda, di antaranya tentang pembangunan roadmap untuk dekade implementasi S100 2020 sampai 2030, beberapa industri pengembangan software dan perangkat ECDUS yang berperan dalam pembangunan standar baru tersebut, kaitan perkembangan S100 terhadap International Maritime Organization atau IMO, International Association of Marine Aids to Navigation at Lighthouse at Horse, serta membahas kualitas interoperabilitas data S100. Umat Kristiani TNI AL menggelar perayaan Paskah Gabungan Wilayah Jakarta tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh satuan kota madi wilayah Jakarta di Gereja Santo Yakobus, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 18 Mei 2022. Waden Pusidosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, STMM ikut hadir dalam acara tersebut didampingi perwakilan dari pejabat utama Pusidosal. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutan tertulis para perayaan Paskah TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta yang dibacakan oleh Inspektur Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI F. Sugeng RSAP MT Erhan mengatakan momen Paskah tahun ini hendaknya menjadi momentum yang sangat baik untuk kebangkitan, introspeksi diri serta motivasi dalam langkah meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut. Sebelum perayaan Paskah ini, Panitia Paskah Gabungan TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, di antaranya donor darah, kunjungan ke orang sakit di RSAL Dr. Minto Harjo, kerja bakti di gereja, serta kunjungan ke panti asuhan. Pusidosal menggelar kegiatan tes kesamaptaan sebagai salah satu syarat uji kenaikan pangkat atau UKP
periode 1 Oktober 2022 di lapangan Viata Jalesyuda dan kolam renang Tirto Segoro 1, Komando Latihan Koarmada 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam samapta kali ini, personel yang mengikuti tes berjumlah sebanyak 51 orang yang akan naik pangkat periode Oktober 2022. 51 personel tersebut terdiri dari 8 orang calon tuk pakat, 20 orang calon tuk bakat, dan susulan UKP sebanyak 23 orang. Adapun materi Garjas terdiri dari baterai A lari 12 menit, baterai B meliputi pull up, sit up, dan saturan. Dilanjutkan dengan baterai C yang meliputi tes renang sejauh 50 meter. Pusidosal memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-114 tahun 2022 dengan upacara bendera bertempat di Mako Pusidosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Jumat 20 Mei 2022. Wakil Komandan Pusidosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto STMM bertindak selaku inspektur upacara pada kegiatan tersebut yang diikuti oleh segenap pejabat utama dan personel militer dan PNS Pusidosal. Dalam amanat tertulis yang dibacakan Wadan Pusidosal, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Joni Jipret mengatakan bahwa tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Ayo bangkit bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremonial saja, tetapi harus dipahami esensi sejarah kebangkitan nasional, dapat menelaah sisi historis di balik peringatan hari tersebut. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa.